Halo, hari ini Sabtu 19 September 2020 kita akan membahas bagian penglihatan dari kitab Daniel. Kita akan memulai dari Daniel 7 sampai yang ke-9. Daniel pasal 7 berbicara mengenai penglihatan 4 binatang. Mimpi Daniel di tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, berarti sekitar 538 sebelum Masehi, yakni saat Nabonidus mewakilkan pemerintahan Babel karena ia memilih berada di Arab. Nampaklah dari penglihatan itu 4 angin langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Binatang pertama seperti singa mempunyai sayap Raja Wali, lalu sayapnya tercabut, lalu ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan diberikan hati manusia. Ini menggambarkan Raja Nebukadnezar dari Babel. Binatang kedua seperti beruang, berdiri pada sisi sebelah, berarti berat sebelah dia. 3 tulang rusuk masih ada di antara giginya, dan dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Ini berbicara Raja Kores dari Persia yang mengalahkan 3 kerajaan lain, yakni Media, Lydia, dan Babel, kemudian mendirikan kerajaan Media Persia. Binatang ketiga adalah macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya, berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Berbicara Alexander yang ekspansinya bekerja dalam waktu yang sangat singkat, ya, seperti terbang saja, dan berkepala 4 karena setelah Alexander meninggal, kerajaan ini dipecah menjadi 4 bagian. Dan binatang yang keempat adalah binatang yang berbeda dengan yang terdahulu, sangat menakutkan, dahsyat dan kuat, bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya. Ia bertanduk 10, lalu tumbuh suatu tanduk lain yang kecil namun terus membesar hingga 3 tanduk yang lainnya tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Berkenaan dengan binatang keempat akan dijelaskan oleh malaikat, ya, pada Daniel 7 ayat 15 sampai 28. Kemudian penglihatan berlanjut, semua tahta diturunkan dan duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Kemudian duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Sementara semuanya berlangsung, tanduk itu terus saja mengucapkan perkataan yang sombong, sampai kemudian binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan serahkan ke dalam api yang membakar, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Kemudian datanglah seorang seperti anak manusia, dengan awan dari langit, menghadap yang lanjut usia itu. Kepada anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja, dan orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berkenaan dengan binatang yang keempat, Daniel meminta penjelasan, dan kemudian salah satu malaikat mengatakan, binatang-binatang itu adalah 4 raja yang memerintah dunia. Setelah pemerintahan mereka selesai, maka orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan sampai selamanya. Jadi berkenaan dengan pemerintahan gereja Tuhan. Penjelasan khusus untuk binatang keempat, kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi ini akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. 10 tanduk itu ialah 10 raja dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja yang berbeda dengan raja yang terdahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya, yakni gereja atau orang-orang kudus selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, yakni gereja Tuhan, umat yang Maha Tinggi,
Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Kita mendapatkan di sini sebuah situasi akhir zaman atau situasi zaman akhir lebih tepat, di mana gereja Tuhan akan muncul untuk sebagai umat tebusan Tuhan yang kemudian akan menyatakan akan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi, dan pada akhir zaman nanti akan menyatakan diri dalam pemerintahan bersama-sama dengan anak manusia itu. Kemudian Daniel pasal 8 berkenaan dengan penglihatan kambing dan domba. Daniel mendapat penglihatan di tahun ketiga Raja Belsyazar 551 sebelum Masehi saat ia berada di Puri Susan di wilayah Elam. Daniel dalam penglihatan itu dibawa ke tepi sungai Ulai. Setelah penglihatan itu, malaikat Gabriel juga menjelaskan artinya penglihatan itu berkenaan dengan hari kesudahan atau akhir zaman. Mendengar Gabriel berbicara, Daniel jatuh pingsan, namun Gabriel menyentuh membuat Daniel berdiri lagi dan berkata lagi, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir waktu kemurkaan," bicara tentang akhir dari murka Allah di bumi. Sebab hal ini mengenai akhir zaman, ditegaskan lagi berkenaan dengan akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Daniel? Seekor domba jantan berdiri di depan sungai Ulai, dua tanduknya tinggi, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Yang tinggi itu tumbuh terakhir, ia menanduk ke barat, utara, dan selatan, dan semua binatang dikalahkannya. Penjelasan Gabriel dengan tegas mengatakan ini berbicara mengenai raja-raja kerajaan Media dan Persia. Kalau ada orang yang masih menafsirkan hal yang berbeda, saya rasa dia harus melihat lagi akan Alkitab dan bertanya apakah Alkitab yang benar atau dia yang benar. Berikutnya, Daniel melihat seekor kambing jantan datang dari barat, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah dengan satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Kambing itu menyerang si domba dengan ganas dan mengalahkannya. Gabriel menjelaskan lagi dengan tegas, ini adalah raja negeri Yunani dengan tanduk yang besar di antara kedua matanya, menunjuk pada raja yang pertama, itu adalah Raja Alexander Agung. Namun di puncak kuasanya, demikian Daniel melanjutkan penglihatannya, tanduk besar itu patah, kemudian tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Gabriel menjelaskan itu berbicara mengenai 4 kerajaan yang akan muncul dari bangsa Yunani ini, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ini adalah nubuatan yang luar biasa dengan akurasi yang luar biasa juga, karena di masa Daniel itu berlangsung sekian ratus tahun lamanya. Namun memang benar setelah Alexander ini meninggal, dia meninggal secara mendadak di tengah-tengah medan pertempuran, ya sementara dua putranya dibunuh, juga saudara laki-lakinya dibunuh. Maka akhirnya kerajaan Yunani yang besar itu dibagi menjadi 4. Diserahkan kepada 4 orang jenderalnya, yakni Seleukus mendapatkan Syria dan Babilonia, Lysimachus mendapatkan Asia Kecil, Ptolemeus mendapatkan Mesir, serta Kassander memerintah di Yunani dan wilayah yang ada di sisanya. Anda bisa melihat di peta yang saya sertakan. Berikutnya dari salah satu tanduk, dari 4 yang ada, salah satu kemudian muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke selatan, ke timur, dan ke tanah permai, bahkan sampai ke langit. Lalu sebagian bintang dijatuhkannya ke bumi dan diinjak-injak. Ia membesarkan diri terhadap panglima tentara surga, menggerakkan pasukannya untuk menghentikan korban persembahan harian bagi Tuhan, bahkan merobohkan rumah Tuhan yang kudus. Kebenaran dicampakkan dan semua tindakannya berhasil. Gabriel menjelaskan ini berbicara mengenai pada akhir kerajaan, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, akan muncul raja yang pandai menipu sehingga ia selalu berhasil. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan dan membunuh orang-orang kudus, membesarkan diri melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan manusia ia akan dihancurkan. Tanduk sombong ini menunjuk pada Kaisar Antiochus Epiphanes, yakni Raja Seleukia, salah satu raja Yunani, yang menghujat Tuhan, bahkan mempersembahkan daging babi di mezbah bait suci untuk persembahan pada dewa Zeus pada 25 Kislev 165 sebelum Masehi. Tentu ini adalah sebuah penghujatan yang besar terhadap Allah Israel. Penglihatan berlanjut, bala tentara raja itu
menginjak-injak bait suci. Kemudian terjadilah sebuah percakapan di antara dua orang malaikat dan dikatakan bahwa bala tentara raja itu akan menghentikan korban sampai mencapai 2.300 petang dan pagi, barulah kemudian tempat kudus itu dipulihkan. Gabriel menegaskan bahwa 2.300 petang dan pagi adalah hal yang benar. Tetapi masih disembunyikan artinya. Malaikat Gabriel tidak menjelaskannya karena mengenai masa depan yang masih jauh. Lah walaupun menunjuk Kaisar Antiochus Epiphanes, namun tanduk yang menghujat itu nampaknya juga merupakan nubuatan dengan penggenapan ganda yang menunjuk pada antikristus di akhir zaman. Alasannya, pertama, karena Daniel 8 dimulai dengan ayat 17 dan 19 di mana Gabriel menegaskan bahwa ini adalah mengenai hari kesudahan, mengenai apa yang terjadi di akhir waktu murka Allah, yakni mengenai akhir zaman. Jadi tidak mungkin hanya berbicara di masa lalu. Kemudian juga penjelasan akan munculnya bahwa raja ini akan atau tanduk ini akan muncul saat orang-orang fasik telah penuh kejahatannya. Jadi situasi dunia pada waktu itu dikatakan sudah penuh dengan kejahatan, ya, sebagaimana masa Nuh digambarkan penuh dengan kejahatan, ya, kejahatan sudah menjadi demikian pada puncaknya. Juga tanduk ini digambarkan kesombongannya yang sangat luar biasa dalam melawan Tuhan dan kesudahannya meninggal tanpa tangan manusia. Ini juga menunjukkan bagian yang sepantasnya ada di dalam zaman akhir dan belum terlihat pada masa sejarah yang lampau. Juga penjelasan dua malaikat bahwa lamanya bait suci dinajiskan berlangsung selama 2.300 hari. Angka ini menjadi tak berarti jika dikaitkan hanya pada Antiochus Epiphanes yang hanya memerintah selama beberapa tahun saja. Tapi dari gambaran Daniel 8 dan juga Daniel 7, kita juga sudah mendapatkan sebuah gambaran lengkap untuk menjelaskan Daniel pasal yang kedua tentang patung Nebukadnezar. Saya sudah buatkan sebuah bagan di sana dan jelas tentang kepala patung Nebukadnezar dan juga singa itu berbicara tentang Nebukadnezar dan Babel. Lalu kemudian bahu dari perak berbicara Media Persia. Juga itu di sana terkait dengan gambaran domba dengan dua tanduk, juga beruang ya yang berdiri dengan sebelah kaki dengan 3 tulang rusuk di sana. Kemudian kerajaan Yunani itu berkaitan dengan perutnya ya yang digambarkan juga sebagai macan tutul dengan 4 sayap atau dengan kambing jantan yang dengan tanduk tunggal. Kemudian bagian paha dari patung yang dilihat Nebukadnezar yang terbuat dari besi itu melambangkan kerajaan Romawi yang berkaitan dengan binatang monster besar ya dengan 4 tanduk itu, dengan 10 tanduk itu juga berkena dengan 10 tanduk itu. Kemudian muncul yang namanya kaki daripada sang patung Nebukadnezar. Ya, kita juga mendapatkan ada 1 tanduk yang mencuat dari 10 tanduk dengan menjatuhkan 3 tanduk yang lain. Dan juga kita mendapatkan satu tanduk ya, yang muncul dari 4 tanduk yang sombong sekali. Nah, berkenaan dengan ini, kita menyebutnya sebagai kerajaan dari Babel baru atau Romawi baru. Ya, ada beberapa tambahan informasi sebelum saya menjelaskan tentang New Babel atau New Rome ini. Ya, Alexander mati mendadak pada tahun 323 sebelum Masehi yang membuat kerajaan Yunani terpecah. Antiochus Epiphanes ya memerintah pada tahun 175 hingga 164 dan pada tahun 165 dia melakukan tindakan yang menghina bait suci. Kemudian Romawi muncul secara bertahap sampai pada mulai 146 sebelum Masehi, kemudian mengalahkan wilayah-wilayah Yunani ya dari Syria, Mesir dan sampai akhirnya dia mendapatkan kekuasaan penuh. Namun pada 395 Masehi, Romawi ini pecah menjadi 2, yakni Roma Barat dengan ibu kota Romawi dan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Itulah yang digambarkan sebagai 2 paha dari patung Nebukadnezar ini. Nah, sekarang masalah yang New Babel ini.
bagian kaki patung atau bagian yang disebut sebagai binatang keempat yang jelas menuju kepada akhir zaman ya. Saya ingin ringkaskan dulu. Menurut Daniel 2 ayat 41-43, kaki dan jari-jari ini terbuat dari campuran besi dan tanah liat, keras tapi rapuh, disatukan dengan perkawinan, harafiahnya dengan benih pria. Daniel 7 ayat 19-21 menggambarkan bahwa ini binatang keempat adalah kerajaan yang berbeda, koalisi 10 kerajaan. Satu raja akan mengalahkan yang tiga, lalu menentang Tuhan dan menganiaya orang kudus selama 3,5 masa. Ia bahkan berusaha mengubah waktu dan hukum. Jadi New Babel atau New Roma ini ya berasal dari koalisi 10 kerajaan, 10 tanduk atau 10 jari kaki. Campuran yang dipaksakan kuat tapi rapuh, satu mengalahkan yang tiga lalu menonjol. Penghujat Tuhan menganiaya gereja 3,5 masa. Jelas bicara tentang umat Tuhan, bukan berbicara tentang Israel. Kemudian ini adalah kerajaan yang sama sekali berbeda dengan kerajaan yang lainnya. Beberapa usulan yang menarik adalah mencatat tentang Kekaisaran Ottoman yang merebut Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Kekaisaran ini berarti terkait dengan kekaisaran yang didirikan dengan motivasi agama. Berikutnya adalah usulan lain, 10 kerajaan Romawi kuno yang kini menjadi negara Eropa dan Vatikan. Ya, negara kuno itu adalah Anglo-Saxon yang sekarang menjadi Inggris, Visigoth yang menjadi Spanyol, Franks yang menjadi Perancis, Alemani yang menjadi Jerman. Ya, omong-omong suku kuno Jerman ini merebut Romawi Barat ya pada 480 Masehi. Suku Burgundians yang menjadi Swiss sekarang, Suevi yang menjadi Portugal, Lombards yang menjadi Italia. Sementara Heruli, Ostgorod, dan Vandal sudah musnah. Nampaknya ini juga menjadi sebuah kerajaan yang berbeda yang menunjuk juga tentang sebuah kerajaan agama ya dengan kekuatan dari gabungan 10 kerajaan kuno. Penjelasan tentang ini masih saya tahan. Mengapa? Karena masih terkait juga dengan perikop yang lain, khususnya nanti terkait dengan Kitab Wahyu. Kita akan mengupas ya sekali lagi persoalan ini pada bagian Kitab Wahyu. Doa Daniel pada pasal 9. Pada tahun pertama, Raja Darius anak Ahasveros orang Media yang telah menjadi Raja Babel 521 sebelum Masehi, Daniel membaca kitab Yeremia dan menemukan saat itu sudah hampir 70 tahun sejak Yerusalem diruntuhkan. 586 sebelum Masehi, berarti sekitar ya kurang 5 tahun. Maka Daniel mulai berdoa sambil berpuasa, dia mengenakan kain kabung untuk mengakui dosa bangsa Israel. Istilah berdoa mewakili akan sebuah komunitas ini, istilah Ibrani-nya berpaga. Doanya ditutup dengan kalimat, Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah. Bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Berbicara bagaimana Daniel sungguh-sungguh merindukan akan penebusan daripada Tuhan memulihkan akan Yerusalem. Sementara Daniel berdoa dan mengakui dosa bangsa, ia juga dan menyampaikan permohonan bagi pemulihan Gunung Kudus Tuhan, Gabriel terbang dengan cepat menjumpainya dan memberikan pengertian baru. Berikut adalah nubuatan 70 minggu. Ini adalah salah satu nubuatan yang paling sulit dan tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem, di mana akan terjadi melenyapkan kefasikan, ya berbicara tentang tuntas selesai, mengakhiri dosa, juga bicara tentang tuntas selesai, menghapuskan kesalahan, berbicara tentang perdamaian, mendatangkan keadilan yang kekal, tidak berkesudahan, menggenapkan nubuatan para nabi, seluruh nubuatan, dan mengurapi yang maha kudus. Catatan pertama mengenai 7 kali 70 masa. 7 masa sebenarnya hanya berasal dari satu kata, yakni sabua, artinya kelipatan 7, atau semingguan.
Jadi harafiahnya 70 kali 7 masa berarti 70 minggu. 70 minggu adalah waktu yang terkait bangsa Israel dan Yerusalem. Itu juga diberikan dengan tegas pada ayat 24 ini. Di akhir dari 70 minggu ini, segala anasir zat akan dilenyapkan dan semua nubuatan akan tergenapi. Pernyataan Gabriel disampaikan dalam 3 pernyataan negatif yang sangat terkait dengan kedatangan Mesias penyelamat yang menuntaskan segala urusan dosa. Dan 3 pernyataan positif yang terkait kelihatannya dengan kedatangan Mesias sang pemenang yang akan membawa keadilan dan semua nubuatan Nabi juga dituntaskan. Berikutnya, sejak dikeluarkan perintah membangun kembali Yerusalem sampai kedatangan Mesias pemimpin yang menggunakan bahasa Ibrani yang artinya Mesiah yang diurapi serta panglima, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok akan dibangun kembali walau penuh kesulitan. Berkenaan dengan hitungan minggu ini, 7 minggu, 62 minggu, dan seterusnya, ada 2 pandangan mengenai dari para penafsir. Penafsir pertama, tidak memperdulikan persoalan hitungan minggu ini. Mereka fokus, ya yang penting Mesias datang, hitungannya apa, mereka tutup mata. Sementara sebagian penafsir yang lain sangat mempedulikan penggenapan nubuatan Tuhan, apalagi dengan jelas Gabriel memberikan angkanya. Jadi mereka juga mencari sebenarnya apa yang dimaksud oleh malaikat Gabriel ini. Dan ini adalah apa yang telah mereka temukan dari para penafsir. Yang pertama, kata kuncinya adalah perintah membangun bait suci. Di kerajaan Media Persia ada 3 dekret yang dikeluarkan raja dalam hal berkenaan dengan membangun bait suci. Pada 537 sebelum Masehi ada dekret Raja Kores, 519 atau 20 sebelum Masehi ada dekret Darius, lalu 457 atau 8 sebelum Masehi ada dekret Artasasta. Ya, dekret Artasasta memungkinkan Esra datang untuk memulai reformasi rohani dan memungkinkan Nehemia datang untuk membangun tembok Yerusalem yang berarti adalah membangun kota Yerusalem. Dengan membandingkan pilihan kata pada Daniel 9 ayat 24-25 ini dengan Esra 1, Esra 6, dan Nehemia 2, juga melihat penekanan pembangunan kota Yerusalem, kotanya, bukan bait sucinya. Juga reformasi rohani yang menjadi penekanan atas kedatangan Mesias, maka para penafsir menunjuk 457 sebelum Masehi inilah yang dimaksud sebagai perintah untuk membangun kembali bait suci. Kata kunci berikutnya adalah Mesias pemimpin akan datang 7 minggu dan 62 minggu setelah dekret tadi dikeluarkan. Nah jelas 7 tambah 62 berarti 69 minggu ini tak bisa ditafsir secara harafiah, sekitar 463 hari. Karena sejak saat itu ya sampai kemudian Mesias datang masih butuh waktu yang cukup panjang. Nah di sini kita perlu memahami prinsip hermeneutika yang penting, yang baik. Yakni kita mengutamakan tafsiran yang wajar sesuai gaya bahasa. Harafiah sejauh memungkinkan, namun simbolis jika memang mengharuskan demikian. Penelitian Alkitab mengenai Yeskiel 4 ayat yang ke-6 serta Bilangan 14 ayat 34 menunjukkan bahwa ternyata Alkitab memberikan sebuah panduan dalam menghitung nubuatan. Seringkali Tuhan memakai prinsip 1 hari identik dengan 1 tahun. Dan ternyata menggunakan prinsip ini mendapatkan tafsiran wajar yang memuaskan. Tafsirannya berarti dekret dikeluarkan 457 sebelum Masehi, Mesias akan datang 483 hari kemudian yang berarti 483 tahun, ditambah 457 sebelum Masehi, kita dapatkan angka 27 Masehi. 27 Masehi adalah saat di mana Tuhan Yesus memulai pelayanan. Ia dibaptis di Sungai Yordan, kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati mengurapi dia. Maka sudah sangat tepat ya 27 Masehi ini adalah waktu di mana Mesias pemimpin itu sang yang diurapi itu datang ke tengah-tengah dunia. Catatan, Tuhan Yesus itu lahir sekitar 3 sebelum Masehi.
Berikutnya, Mesias ini dikatakan akan dibunuh walau ia tidak bersalah. Dan sang pemimpin akan membuat perjanjian yang tegas selama 1 minggu. Pada pertengahan 1 minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, untuk 1 minggu terakhir ini, yakni 1 minggu di mana Mesias akan dibunuh dan menegakkan perjanjian, ada perbedaan pandangan yang cukup tajam. Kalau yang tadi hanya masalah ada yang mau hitung dan yang nggak mau hitung, yang ini masalahnya yang menghitung juga banyak perbedaan pendapat. Perhitungan pertama dari kaum dispensasionalis atau premilenial pretribulasi yang menafsirkan bahwa Mesias ini akan memberitakan Injil Kerajaan Allah selama 1 minggu, yakni 7 tahun, ya 7 hari. Sebuah perjanjian yang tegas dan tak berubah, yakni Tuhan datang di tengah-tengah umatnya. Di pertengahan minggu, berarti 3,5 tahun kemudian, Mesias menghentikan korban bait suci karena kematiannya di kayu salib telah menjadi korban yang sempurna. Ini juga tepat, ya berarti Yesus yang usia 33,5 tahun kemudian dia memang mati di atas kayu salib. Di akhir minggu, berarti 7 tahun sejak baptisannya atau 3,5 tahun setelah ia disalibkan, itu adalah bertepatan dengan saat Stefanus menjadi martir pertama yang menandai masa penganiayaan gereja dan jemaat tersebar ke seluruh penjuru dunia untuk melakukan pemberitaan Injil. Maka kaum dispensasionalis menganggap ini adalah dimulainya zaman gereja, di mana Tuhan mengarahkan perjanjiannya pada gereja Tuhan dan bukan lagi pada Israel. Ini juga sejalan dengan Roma pasal yang ke-7 di mana Paulus mengatakan bahwa tunas zaitun yang dicangkokkan itu berbicara tentang gereja dan Tuhan berurusan dengan gereja di masa perjanjian baru ini. Tafsiran yang lain dianut oleh kaum preteris dan kaum amilenialis. Mereka percaya nubuatan 70 minggu tak perlu ditafsir sampai ke urutan waktunya. Ini berarti termasuk bagian tadi orang yang tidak suka menafsir terlalu jauh. Namun, golongan yang berikutnya dari kaum futuris. Mereka menafsir mirip dengan kaum dispen, khususnya dalam 7 tambah 62 minggu dan 3,5 minggu, berarti sampai Tuhan Yesus memberikan penebusan yang sempurna sehingga korban di bait suci tidak diperlukan lagi, masih sama. Namun sejak itulah kemudian mulainya zaman gereja, sejak penebusan. Maka 3,5 tahun yang terakhir akan menjadi bagian di akhir zaman saat antikristus berkuasa, Israel kemudian dianiaya, Tuhan kembali memperhatikan Israel, sampai kemudian Israel ini diselamatkan, lalu Mesias, Raja Pemenang akan datang, sementara gereja sudah selesai urusan, maka gereja mengalami masa diangkat ke surga. Jadi kita mendapatkan, saya ringkaskan di sana sebuah bagan agenda dari dispensasionalis, ya berbicara tentang 3,5 tahun itu dan 7 minggu atau 7 tahun itu berkisar di kayu salib. Namun kemudian ada sebuah situasi yang mirip ya yang tercatat di Wahyu, berbicara juga tentang 7 tahun ya masa penganiayaan yang saya taruh di bagian belakang, berbicara tentang agenda Tuhan untuk Israel lagi. Sementara kaum futuris ya 3,5 tahunnya selesai di penebusan dan 3,5 tahun berikutnya ada di bagian belakang di akhir zaman. Sekarang kita selesaikan terjemahan Daniel 9 ayat 24-27 secara lengkap. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dari nabi dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Sejak dikeluarkannya perintah membangun kembali Yerusalem sampai kedatangan Mesias pemimpin akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok akan dibangun kembali walau penuh kesulitan. Kita sudah mendapatkan tafsirannya. Mesias akan dibunuh walau ia tidak bersalah. Seorang tentara dari raja yang kuat akan datang menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Suasana saat itu seperti zaman air bah yang penuh peperangan dan kehancuran. Itulah sebagaimana ditetapkan Tuhan.
Dan seorang raja akan membuat perjanjian yang tegas selama 1 minggu. Pada pertengahan 1 minggu itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Di atas sayap kekejian akan datang sang pembinasa sampai saat pemusnahan yang telah ditetapkan Tuhan menimpa si pembinasa keji ini. Sekarang kita masih punya catatan, ya, saya berikan warna orange ya dari ayat yang telah kita bahas kupas satu persatu ini. Berkenaan dengan tentara yang menghancurkan Yerusalem, semua sepakat, ya semua penafsir sepakat ini membicarakan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Berbicara mengenai sang pembinasa mulai berubah lagi. Bagi kaum preteris dan amil mengacu ke masa lalu, yakni Antiochus Epiphanes atau mungkin juga Raja Nero. Sementara bagi kaum premil dan futuris mengacu pada peristiwa akhir zaman yang masih akan datang di hari kemudian. Kesimpulan awal, membaca Daniel pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9, kita mendapatkan ada 2 agenda Tuhan secara jelas. Agenda pertama, dengan penebusan Mesias penyelamat, maka Tuhan berurusan dengan gereja perjanjian baru. Inilah saat di mana Israel bukan lagi umat perjanjian, melainkan bangsa yang setara dengan bangsa lain di dalam providensi Tuhan. Hari ini Israel adalah bangsa yang biasa, kecuali nanti terkait dengan peristiwa akhir zaman barulah kemudian Tuhan sedang berurusan dengan mereka. Itu termasuk pada agenda kedua dari Tuhan. Yaitu Tuhan akan menggenapi seluruh nubuatan para nabi, termasuk pemulihan Israel saat kedatangan Mesias kedua kali. Saya rasa tidak akan menjadi hal yang menarik ketika Tuhan memberikan nubuatan yang demikian banyak dan tegas bahwa Yerusalem akan ditegakkan di muka bumi. Namun kemudian Israel tetap ditinggalkan, sebagaimana pandangan dari kaum preteris atau kaum amil ini. Di saat inilah Tuhan akan kembali berurusan dengan Israel dan semua nubuatan akhir zaman akan ditemukan di dalam gejolak bangsa Israel dan pemulihannya kelak. Pembalasan akhir zaman masih belum selesai pada DDE kali ini karena masih ada banyak perikop, ya termasuk pada perikop yang kita bahas besok, kemudian perikop pada Matius, ya pada penyampaian Tuhan Yesus, juga ada beberapa ayat yang ditulis oleh Paulus, dan terakhir tentu saja Wahyu yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi saya mendorong Anda untuk setia mengikuti DDE ini karena masih ada banyak pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita akan kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan berikan kami hati yang terus antusias untuk belajar firman Tuhan, memahami dan semakin mengertinya lebih dalam, lebih jelas, lebih sungguh, supaya kami Tuhan boleh menjadi umat yang mengikuti akan setiap rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.